Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak juga sangat terdampak oleh pandemi, terutama mereka yang terpaksa kehilangan orang tua. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan anak-anak yang kehilangan orang tua akibat pandemi COVID-19 harus diperhatikan dan dilindungi oleh pemerintah. Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak bagi orang dewasa, namun juga berdampak besar bagi anak-anak, terlebih anak-anak yang kehilangan orang tua akibat COVID-19. Menurut data dari Kementerian Sosial, terdapat lebih dari 11.000 anak yang kehilangan orang tua akibat pandemi COVID-19 dan 350.000 anak terpapar COVID-19 serta 777 anak meninggal dunia akibat COVID-19. Oleh karena itu, anak-anak yang terdampak pandemi COVID-19 harus dilindungi oleh pemerintah. Seperti yang tercatat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berisikan tentang perlindungan anak harus diamanatkan pada negara dan negara harus hadir untuk melindungi setiap anak Indonesia. Ya pemirsa, selain memang tadi pemenuhan hak-hak anak terkait dengan informasi yang baik dan benar, kita juga akan berbicara bagaimana sih kemudian hak-hak anak di tengah pandemi COVID-19 ini bisa terpenuhi. Bu Margaret masih bersama kami? Siap, Mbak. Ya, Bu Margaret, kita melanjutkan perbincangan bahwa sebenarnya yang menjadi tantangan begitu ya di hadapan kita tidak hanya tadi iklan-iklan anak yang tidak ramah, kemudian juga ada pandemi COVID-19 yang ini sungguh memberi dampak yang cukup besar, apalagi bagi anak-anak yang harus kehilangan orang tuanya karena terpapar COVID-19. Kemudian apa sebenarnya yang harus di tengah pandemi ini anak-anak butuhkan begitu ya, hak pemenuhan anak yang seperti apa, apalagi di tengah pandemi ini yang harus dipenuhi? Ya, kalau mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, sebenarnya kita memang harusnya bisa mengupayakan untuk melakukan pemenuhan terhadap seluruh hak-hak anak ya, Mbak. Kalau misalkan dikaitkan dengan pandemi COVID ini, kita bisa melihat bahwa ada klaster di pemenuhan hak anak. Yang pertama itu adalah terkait dengan pendidikan, kemudian yang kedua terkait dengan pengasuhan, kemudian ketiga berkaitan dengan kesehatan, kemudian berkaitan dengan partisipasi. Ini sebagai klaster dari hak-hak anak yang memang harus diupayakan pemenuhannya. Jadi anak-anak meskipun di situasi pandemi ini kita anak-anak nggak bisa bertatap muka secara langsung untuk sekolah ya, untuk mendapatkan hak pendidikannya, tetapi itu nggak berarti kemudian anak-anak kemudian tidak dipenuhi hak pendidikannya. Jadi meskipun di masa pandemi hak pendidikan harus tetap dipenuhi. Kemudian anak juga harus mendapatkan hak untuk pengasuhan yang berkualitas di dalam lingkungan keluarganya, misalkan seperti itu. Kemudian karena situasi pandemi juga anak-anak harus diperhatikan hak terkait dengan kesehatannya, supaya anak-anak dapat tercegah atau dihindarkan dari terpapar COVID misalnya. Dan tentu partisipasi juga masih menjadi hak yang bisa diupayakan pemenuhannya kepada anak-anak ya. Misalnya anak-anak itu bisa didengarkan apa pendapatnya, kemudian apa pandangannya, mereka bisa juga berkumpul di dalam suatu komunitas forum anak, meskipun itu dilakukan secara online, misalkan seperti itu. Dan yang terakhir tentu saja yang juga harus menjadi perhatian kita adalah bagaimana kita melakukan pemenuhan hak anak agar anak-anak ini terlindung atau terhindar dari berbagai bentuk kondisi-kondisi khusus yang di mana anak memerlukan perlindungan khusus, misalnya terbebas dari pornografi, terbebas dari kekerasan seksual, terbebas dari masuk dalam jaringan terorisme misalnya, kemudian mengalami eksploitasi atau masuk dalam jaringan trafficking, itu menjadi bagian-bagian yang harus kita upayakan supaya anak-anak terhindar dari berbagai bentuk perlindungan khusus. Perlindungan khusus ini banyak banget, Pak. Termasuk anak dalam situasi bencana, ini juga masuk di dalam perlindungan khusus. Oke, salah satunya ini kemudian yang menjadi dilematis adalah sebanyak 11.000 mungkin data terkini begitu anak-anak kehilangan orang tuanya. Dan itu termasuk kehilangan beberapa hak-hak tadi ya, pengasuhan, kemudian kita tidak tahu seperti apa pendidikannya dilanjutkan atau tidak, bagaimana pengasuhan keluarga lainnya begitu. Dalam hal ini bagaimana kemudian KPAI turun tangan terhadap adanya kasus kehilangan orang tua di tengah pandemi COVID-19 ini, Bu? Kemarin KPAI sudah melakukan rakornas ya terkait dengan problem ini.
Rakornas itu dimaksudkan untuk yang pertama adalah agar pemerintah daerah bisa di bawah komando Kementerian Pusat yang membidangi gitu ya, atau yang memiliki kewenangan di situ untuk bisa melakukan pendataan secara lebih rigid terkait dengan keberadaan anak ini gitu. Yang kedua, pendataan itu tentu saja korelasinya dengan kebutuhan anak. Kebutuhan misalnya begini, apakah anak ini mengalami kehilangan orang tua itu apakah satu menjadi yatim atau menjadi piatu, atau kemudian menjadi yatim piatu. Nah, ini tentu menjadi butuh penanganan yang sesuai dengan kondisi anak. Nah, ketika kemudian kalau misalkan kehilangan satu orang tua kan masih ada salah satu orang tua yang bisa melakukan pengasuhan. Nah, ketika anak mengalami yatim piatu, nah tentu ini kemudian kita bisa mendorong bagaimana anak bisa tetap mendapatkan pengasuhan di dalam lingkup keluarga terdekat, misalkan seperti itu. Atau kalau misalkan kemudian dalam kondisi tertentu memang anak harus dilakukan adopsi gitu ya, atau mendapatkan adopsi, maka tentu pelaksanaan adopsi ini harus memperhatikan beberapa catatan-catatan atau beberapa persyaratan-persyaratan sebagaimana tercantum dan termaktub di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi kita mengupayakan anak-anak tetap harus mendapatkan haknya, terutama di dalam pengasuhan. Pengasuhan ini dilakukan oleh orang-orang yang memang dapat menjalankan pengasuhan yang berkualitas, kemudian sehingga hak anak lainnya termasuk hak pendidikan, kemudian hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk bisa terjaga dari berbagai bentuk perlindungan khusus gitu. Nah, itu juga masih bisa dilakukan sebagai upaya kita bisa menjaga anak-anak agar mereka tetap menjadi anak yang berkualitas. Baik, kemudian Bu Margaret, adakah memang pembinaan begitu bagi anak-anak yang kesulitan menghadapi kondisi, apalagi kalau misalnya harus tinggal dengan orang lain, dengan pengasuh yang lain dari keluarga besar dan lainnya. Adakah kemudian yang bisa diberikan oleh KPAI untuk mereka-mereka yang mengalami kesulitan? Salah satu hal yang kemarin kita juga ingatkan adalah kaitannya dengan penguatan psikologis pada anak-anak. Karena tentu kondisi kehilangan orang tua ini menimbulkan atau memberikan dampak psikologis ya terhadap anak ya. Ketika anak harus kehilangan orang yang dia cintai, orang yang selama ini dekat dengan mereka, kemudian harus masuk pada kondisi-kondisi yang berbeda dengan sebelumnya. Tentu ini adalah situasi di mana anak pasti mengalami dampak yang itu ketika tidak bisa dikelola dengan baik, bisa menjadi dampak negatif yang dapat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Sehingga upaya-upaya untuk melakukan rehabilitasi secara psikologis dalam artian memberikan pendampingan psikologis kepada anak yang mengalami dampak negatif dari COVID ini kaitannya dengan kehilangan orang tua itu bisa dilakukan. Dan KPAI ini adalah lembaga pengawasan, Mbak. Jadi kita ini memang tidak bisa melakukan penanganan langsung. Jadi kalau misalkan KPAI memberikan penanganan secara langsung, pendampingan psikologis itu tidak bisa karena kita bukan lembaga penanganan. Tetapi kita memastikan bahwa anak-anak yang membutuhkan penanganan ini itu bisa dilakukan penanganannya atau pemenuhan haknya oleh orang-orang terdekat. Seperti yang kita tahu bahwa bicara soal perlindungan anak, bicara soal pemenuhan hak anak itu tidak hanya menjadi kewajiban dari orang tua, keluarga, tetapi juga menjadi tanggung jawab dari pemerintah. Dan pemerintah dalam hal ini adalah tidak hanya pemerintah pusat, tetapi juga termasuk pemerintah di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Dan kita kemarin mengusulkan supaya ada semacam kayak satu center khusus gitu loh Mbak, kaitannya dengan ini. Mengingat jumlah anak yang mengalami kehilangan orang tua ini kan sangat banyak banget, jadi butuh ada data pusat center khusus lah. Tidak hanya melakukan pendataan, tetapi juga dalam kaitannya dengan melakukan upaya-upaya penanganan sesuai dengan yang menjadi kebutuhan pada anak-anak ini. Seperti itu Mbak. Kita sama-sama harapkan pusat center tadi terbentuk ya Bu, sehingga memang ini sinerginya semakin baik dan pemenuhan hak anak ini semakin baik juga dilakukan. Baik Ibu Margaret, terima kasih telah hadir bersama kami di Halo Indonesia. Sehat selalu Ibu. Ya pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.